Aduh, kalau soal saya fals ya, mohon maaf ya. Tapi sesuai dengan tadi lagu yang dinyanyikan berjudul Harmoni begitu ya. Memang musik menjadi sebuah nafas harmoni dari sebuah ruang baik itu restoran maupun kafe. Namun nampaknya dari sebuah harmoni nada tersebut tersimpan nada sumbang antara hak cipta yang harus dihargai dan juga hak para pelaku usaha yang nampak ya saat ini merasa terbebani. Kita akan coba mengajak Anda untuk mencari nada yang pas dari polemik royalti lagu bersama langsung Ketua Umum Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Ada Mas Satrio Yudi Wahono atau Mas Piu. Halo, selamat malam Mas Piu. Selamat malam juga, Ayah. Terima kasih sudah hadir dan tadi menyumbangkan suara indahnya. Biasanya cuma bisa lihat dari TV ya saya ya. Dan konser-konsernya, tapi sampai sekarang akhirnya bisa berjumpa langsung. Terima kasih banyak Mas Piu sudah menyempatkan waktunya. Iya Mas, lagi ramai saat ini, lagi sibuk juga. Lagi ramai di luar, kalau di dalam kan enggak. Ya. Di dalam penuh harmoni. Penuh harmoni, insya Allah seperti itu. Tapi kalau kita lihat kan Mas Piu juga sedang sibuk ya nampaknya ya. Ke beberapa acara, bahkan terakhir informasi habis menggelar rapat juga bersama dengan LMKN membahas soal polemik royalti lagu yang ada. Tapi Mas, kita ingin tahu sebenarnya dari aksi sendiri, dari Asosiasi Komposer Lagu Seluruh Indonesia, narasinya apa sih terkait dengan polemik ini? Apa yang sebenarnya ingin dibawa oleh aksi? Sebenarnya gini, kita kembali merujuk kepada awal mulanya sejarahnya aksi dulu terbentuk ya. Aksi itu terbentuk 2 tahun yang lalu sebagai asosiasi yang memang mewadahi para pencipta lagu, full semua pencipta lagu. Jadi kita berkumpul karena punya rasa dan kesamaan nasib lah, kesamaan yang dialami. Tekanan dan segala macam tekanan karena apa? Karena kehidupannya tidak kunjung membaik selama undang-undang cipta, selama aturan itu ada dari tahun 2014 sampai sekarang. Nah, dari situ akhirnya kita menyadari bahwa memang belum sepenuhnya pemenuhan atas hak cipta dari para pencipta lagu ini sudah dipenuhi. Pemenuhan hak atas hak yang harusnya mereka dapatkan dari karya-karya mereka belum terpenuhi. Dan terjadi disparitas atau kesenjangan atau gap yang sangat tinggi antara pencipta lagu, pencipta karya ini dengan para pengguna, penyanyi atas karya-karya tersebut. Sedangkan penyanyi bisa tampil di acara-acara, diundang di mana-mana dengan bayaran yang relatif ada yang sampai fantastis segala macam. Tapi penciptanya tidak mendapatkan apa-apa. Nggak sejahtera. Ya pasti tidak sejahtera. Dan ini yang memang terjadi, ini faktanya. Dan fakta ini harus kita sampaikan ke masyarakat bahwa yang terjadi adalah seperti ini. Curhatan-curhatan para pencipta lagu seperti apa sih Mas? Mereka rata-rata adalah kurang literasi, kurang banyak juga yang edukasi mereka, kurang edukasi juga terhadap hak mereka. Sebenarnya kadang mereka ini kayak saya suka datang ke daerah ketemu sama pencipta lagu, mereka bilang saya tuh punya lagu, punya karya harus selalu saya upload atau saya taruh di digital platform kayak YouTube dan segala macamnya. Tapi saya nggak tahu gimana cara mendapatkan royaltinya atau mendapatkan uang dari situ gitu. Nah itu salah satu contoh kecil. Di luar itu kadang mereka kan sudah membuat karya, mereka kontrak dengan label dan label sudah memberikan satu agreement yang kadang mereka tidak tahu, tidak pahami kontrak itu apa isinya. Ada yang bahkan mereka hanya menerima sekali bayar, yaitu flat pay, yang sebenarnya notabene di dalam undang-undang cipta ini tidak laku lagi karena yang diatur adalah bagaimana si pencipta ini akan mendapatkan haknya, baik itu melalui royalti dan seterusnya. Flat pay itu sudah tidak berlaku lagi semenjak ada undang-undang hak cipta ini sebenarnya sudah tidak berlaku, apalagi sebelumnya masih banyak yang berlaku seperti itu berlaku. Nah itu edukasi mengenai hal itu yang kadang mereka tidak tahu. Nah ketika mereka sudah merasakan mendapatkan itu, sudah membuat karya itu dan mendapatkan sekali itu dari kontrak, seterusnya mereka tidak mendapatkan itu. Harusnya mereka bisa mendapatkan dari ketika lagu itu digunakan secara komersil, ketika lagu itu digunakan untuk si penyanyi untuk penyanyi dan mendapatkan imbalan komersial atas lagu tersebut, tapi dia tidak mendapatkan. Tapi kan ini masalah klasik ya Mas ya, undang-undangnya sudah ada, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014, sejak 2014, bahkan juga LMKN juga sudah lama berdiri. Ya.
Ya, Kenapa? inilah makanya kalau kita melihat berarti ada sesuatu yang salah dengan sistem pemungutan royalti atau sistem pengolekan royalti hingga pendistribusiannya kepada pencipta. Ini kan tidak pernah kita dapatkan informasi yang sebenarnya bagaimana sih cara pengkoleksiannya, bagaimana cara pengumpulan royalti, bagaimana cara sistem pendistribusian. Akhirnya kami belajar sendiri. Akhirnya kita mencoba untuk mencari informasi sebanyak-banyak tentang hal ini. Jadi selama 2 tahun itu kami akhirnya banyak belajar tentang bagaimana implementasi dari Undang-Undang Cipta ini yang sebenarnya yang harusnya bisa memberikan kelayakan atau keadilan sejahtera buat para pencipta lagu. Kami juga sempat wawancarai ketua dari LMKM di salah satu program kami di TV One. Dia menyebutkan bahwa di kepemimpinan saya adalah salah satu kepemimpinan yang sangat transparan di LMKM. Tapi yang diterima oleh para pencipta seperti apa? Anda merasakan sendiri kan? Nah, karena saya mendapatkan sendiri, jadi royalti saya untuk live konser pertunjukan itu hanya 125.000. 125.000 itu udah saya beberapa kali saya per satu kuartal. Jadi 1 tahun itu ada 2 kali kalau nggak salah ya, ada 2 kali 125 yang sebelumnya ada sekitar 300 ribuan. Jadi berkisar antara itu. Ya memang kalau umpamanya kita lihat ini benar-benar fakta gitu loh. Fakta saya yang masih aktif. Jadi ini yang sempat saya sampaikan ketika kemarin di sidang Mahkamah Konstitusi, saya sampaikan bahwa saya ini masih pemusik yang masih aktif, musisi yang masih aktif, pencipta lagu yang juga masih aktif juga. Mendapatkannya hanya segitu, apalagi yang tidak aktif. Ya dong, semuanya yang tidak aktif, akhirnya banyak setelah kami anggota kami informasi kami dapatkan dari anggota-anggota, kita mendapatkan banyak pencipta lagu yang bahkan nihil royaltinya untuk yang konser pertunjukan ya. Nah, ketika kita bicara mengenai apa yang disampaikan sama ketua LMKN itu, ya kita tes lagi balik gitu loh. Kita cek lagi apa yang dinamakan transparansi itu seperti apa. Itu dia, karena kalau transparansi menurut kami adalah bagaimana pengkolekannya, bagaimana sistemnya, bagaimana pembagiannya. Bagaimana mereka membagi, mendistribusinya, memotongnya bagaimana. Itu juga pertanyaan kita semua, Mas. Bagaimana kuda itu bisa nampak adil dan juga transparan? Karena mereka mengklaim, ya kan banyak beberapa artis yang kemudian menunjukkan berapa sih hasil yang mereka terima dari royalti tersebut, begitu ya. Dika kan, jangan dong hanya yang nominal kecil saja yang ditunjukkan. Tolong secara transparan juga membuka nominal-nominal lain, baik itu dari hasil konser dan juga lain-lain. Tapi Anda merasa itu cukup transparan tidak sih? Kalau menurut transparan, jadi gini ya. Jadi dalam Undang-Undang Hak Cipta ini sebenarnya cara untuk memungutnya, cara untuk mengkolekkannya itu sebenarnya tidak diatur secara jelas. Maksudnya tidak diatur secara jelas itu, tapi menurut beberapa orang yang ada di dalam LMKN dan orang yang meyakini itu bahwa itu adalah sistem yang mereka benar adalah mereka melakukan dengan cara blanket license. Yaitu apa? Blanket license yaitu ketika mereka menarik tanpa perlu harus ada data yang lengkap. Itu normal kalau kita melihat secara global ya. Kalau secara global sudah tidak. Zaman sekarang kan udah berkembang sedemikian rupa, udah digital semuanya. Digital pasti otomatis ada transparansi kan. Ketika digital pasti akan tahu nih lagunya siapa aja yang digunakan, karyanya siapa aja yang digunakan. Dan ketika lagu ini sudah dikomersilkan, sudah mendapatkan manfaatnya, otomatis distribusinya juga udah jelas. Oh, penciptanya sekian. Tapi tidak di Indonesia. Nah, tidak. Karena kita masih menganut itu. Tapi yang saya lucu, yang agak sedikit membingungkan adalah hal semacam ini ditampilkan di media, jadi laporan keuangan ya seolah-olah audit bahwa ini adalah transparan. Ya kalau memang angka ya memang seperti itu. Tapi kan kita butuhkan adalah bagaimana cara pengkolekannya, bagaimana sistemnya. Berapa yang masuk, berapa yang didistribusikan, bagaimana berapa yang dipotong, terus dipotongnya untuk apa saja, untuk operasionalnya seperti apa, dan itu yang. Anda sebagai asosiasi komposer seluruh Indonesia, salah satu aksi yang juga kemudian memperjuangkan hal ini, tidak pernah mendapatkan penjelasan Kami dari sudah melakukan somasi 2 kali. Somasi 2 kali kepada LMKN juga, dan jawaban yang kita dapatkan adalah bahwa LMKN tidak bertanggung jawab kepada pencipta, karena LMKN bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Ya, jadi agak lucu juga, ini salah satu yang agak lucu ketika mereka LMKN ini memungut atau mereka melakukan pengkolekan royalti,
itu mereka berdasarkan dari Undang-Undang Hak Cipta. Tapi ketika kami berbalik untuk meminta pertanggungjawaban, mereka menggunakan peraturan pemerintah PP 56 nomor tahun 2021 bahwa mereka bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Jadi agak sedikit lucu sebenarnya ketika mengkolek, mereka membawa embel-embel mereka adalah lembaga bantu negara. Lembaga bantu negara yang ditunjuk oleh negara untuk mengkolek. Tapi ketika kami berbalik untuk coba laporan pertanggungjawabannya kita minta mereka balik. Kita nggak perlu bertanggung jawab kepada pencipta karena memang sebenarnya kami pencipta lagu tidak pernah memberikan kuasa. Nah ini yang lucu. Kita tidak pernah memberikan kuasa kepada LMKN, tapi kita memberikan kuasa kepada lembaga manajemen kolektif. Itu yang tercantum di dalam Undang-Undang Hak Cipta sebenarnya. Ya, ini LMK. Bedanya apa sih Mas? Kami cukup awam untuk hal ini. LMK itu adalah lembaga manajemen kolektif. Kalau di luar negeri itu disebut sebagai PRO atau CMO. PRO ya? Performing Rights Organization atau CMO ya kalau PRO itu adalah Performing Rights Organization, kalau CMO adalah Collecting Management Organization, sorry. Nah, kalau di Indonesia namanya LMK. Nah, LMK ini yang bertanggung jawab seperti yang diamanatkan di Undang-Undang Hak Cipta adalah untuk memungut royalti dan mendistribusikan kepada pencipta. Tapi berdasarkan PP 56 tahun 2021, tugas dan tanggung jawab LMK ini diambil alih oleh LMKN. Jadi LMK sebagai pelaksana harian. Jadi mereka yang mengkolek. Dan nanti setelah itu baru setorkan kepada LMKN. LMKN akan mendistribusikan lagi kepada LMK. Ada LMK hak terkait, ada LMK pencipta dan sebagainya dan beberapa LMK. Baru nanti LMK yang akan bagian kepada pencipta. Banyak pertanyaan, bahkan sudah 2 somasi yang dilayangkan kepada LMKN. Tapi kami juga mendengar bahwa sudah sempat ada komunikasi, ngobrol bareng soal perbaikan dari sistem royalti di tanah air bersama dengan LMKM dan juga aksi. Boleh diceritakan Mas, usai jeda ya. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda di One on One.